Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang metabolisme protein. Untuk anggota kelompok sendiri bisa dibaca di slide 2, yaitu pertama ada Hamim Setiawan dengan NPM 69, ada Muhammad Galih dengan NPM 48, ada Dewi Putri 40, Ali Rahman Sekita 59, ada Salsanisa Kamila dengan NPM 57, dan juga Lutfi Hidayah dengan NPM 66. Untuk menyingkat waktunya, bisa langsung kita masuk ke materi. Nanti bisa dilanjutkan oleh kelompok yang anggota yang lain. Silakan untuk slide selanjutnya dilanjutkan. Protein merupakan rangkaian asam amino yang membentuk polipeptida. Asam amino adalah senyawa yang sangat penting dan banyak dipelajari karena salah satu fungsinya yaitu sebagai penyusun protein oleh ikatan peptida. Menurut Suprayitno 2017, asam-asam amino ini akan membentuk saling berikatan dan membentuk protein. Di sini metabolisme sendiri itu adalah segala proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme pada ternak banyak macamnya, salah satunya yaitu metabolisme protein. Protein merupakan unsur yang sangat penting dalam tubuh karena protein menjalankan sebagai besar fungsi-fungsi fisiologis tubuh. Dalam tubuh, protein berperan sebagai bahan pembangun dan pengganti tanunan atau jaringan tubuh yang terpakai. Bahan baku pembuatan hormon, enzim, dan zat penangkal penyakit, mengatur lalu lintas cairan tubuh dan zat-zat terlarut di dalamnya, ke dalam atau keluar serta sebagai sumber energi. Dan di dalam ternak itu sendiri protein sangat berperan dalam proses pembentukan dari organ-organ, jaringan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu metabolisme protein di dalam rumen. Nah, protein yang dikonsumsi ternak ruminansia akan mengalami dua proses, yaitu hidrolisis ikatan peptida yang menghasilkan asam amino serta deaminasi asam amino. Protein mengalami hidrolise menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitis di dalam rumen. Enzim ini dihasilkan oleh mikroba rumen. Nah, sebagian mikroba ini ada yang dapat memanfaatkan oligopeptida untuk membuat protein tubuh. Sebagian lagi dihidrolisis menjadi asam amino. Mikroba rumen tidak dapat memanfaatkan asam amino secara langsung dikarenakan tidak mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Mikroba rumen merombak asam amino menjadi amonia. Kemudian perombakannya dapat dilihat di ilustrasi sebagai berikut. Nah, ini merupakan ilustrasi dari perombakan protein oleh mikroba di dalam rumen. Jadi protein ini diubah menjadi oligopeptida, lalu dibentuk menjadi asam amino. Nah, asam amino ini terbagi menjadi dua, dibagi menjadi asam alpha keto yang nantinya akan diubah menjadi VFA atau volatile fatty acid. Kemudian yang kedua menjadi amonia yang akan dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Nah, selanjutnya nanti protein akan mengalami pencernaan di dalam usus. Baik, yang selanjutnya di sini ada sintesis protein berasal dari dua fraksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu protein mikroba, protein yang asalnya slide-nya hilang. Guys.
Halo Mas Cuap. Mas Cuap masuk. Bentar aku log out dulu ya. Oke, silakan dilanjutkan oleh Mbak Lutfi dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis protein yang berasal dari dua fraksi. Dua fraksi tersebut diantaranya yaitu ada protein mikroba dan protein asal makanan yang selamat tidak mengalami degradasi di dalam rumen. Jadi protein asal yang tidak mengalami degradasi di dalam rumen itu kayak banyak ada protein yang banyak degradasi lah, itu ada kayak yang lolos gitu di dalam rumen. Jadi nanti bisa jadi berasal dari dua fraksi tersebut. Next. Berikutnya ada protein bypass. Untuk protein bypass itu adalah protein yang berasal dari pakan yang tidak mengalami fermentasi di dalam rumen, tetapi langsung masuk ke dalam abomasum dan usus halus. Next. Untuk besar kecilnya jumlah protein bypass itu tergantung pada 4 faktor. Yang pertama ada daya larut protein, kualitas protein, frekuensi pemberian pakan, dan preparasi atau penyediaan makanan. Yang pertama ada daya larut protein. Protein yang daya larutnya rendah, maka protein bypass-nya menjadi tinggi. Jadi kayak berbanding terbalik dengan daya larutnya. Misal kayak daya larutnya rendah, nanti protein bypass-nya tinggi. Jika daya larutnya tinggi, nanti protein bypass-nya kayak rendah gitu. Kemudian ada kualitas protein, di mana semakin tinggi kualitas protein, maka protein bypass-nya akan semakin besar. Jadi kayak berbanding lurus gitu. Kemudian ada frekuensi pemberian pakan, di mana semakin sering pemberian pakan diberikan, maka protein bypass-nya juga semakin tinggi. Selanjutnya ada preparasi atau penyediaan makanan, baik secara fisik maupun kimia, akan meningkatkan protein bypass, misalnya pada pemasukan pakan dalam kapsul, penambahan formaldehyde, atau tanin. Next. Silahkan dilanjutkan oleh Mas Cuap. Baik, sebelumnya mohon maaf tadi ada kesalahan. Yang selanjutnya, slide sebelumnya coba. Slide sebelumnya. Yaitu pencernaan protein di usus halus. Nah, protein yang masuk ke usus halus berasal dari protein mikroba, protein pakan yang lolos degradasi dalam rumen, dan protein endogenus. Pencernaan protein di abomasum dibantu oleh aktivitas enzim peptidase, sedangkan di usus halus dibantu oleh aktivitas enzim tripsin, chymotrypsin, dan carboxpeptidase. Proses pencernaan protein di abomasum dan usus halus menghasilkan asam amino. Asam amino diserap oleh dinding usus halus, kemudian asam amino masuk ke vena porta dibawa ke hati. Di hati, asam amino ini akan disintesis menjadi protein. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.